Rolling action. Oke, selamat sore kawan-kawan. Tidak terasa meskipun masih panas, ternyata ini sudah sore. Dan kita sekarang sudah sampai di kediamannya almarhum Haji Umar Said Cokraminoto, atau bisa dipanggil host Cokraminoto. Rumah ini merupakan kediaman dari Haji Umar Said sendiri selama tinggal di Surabaya. Beliau adalah salah satu ketua dari organisasi pergerakan terbesar di Hindia Belanda, yakni Sarekat Islam. Seperti yang telah banyak diketahui oleh masyarakat bahwa rumah beliau itu dijadikan sebagai tempat kos-kosan. Banyak orang-orang besar Indonesia yang belajar di sini, diantaranya yakni founding father kita, Insinyur Haji Soekarno. Beliau pernah tinggal di sini juga, ngekos sekaligus belajar kepada almarhum Umar Said Cokraminoto. Oke, mari kita lihat rumahnya seperti apa. Seperti ini, silakan dilihat. Dan tapi sayang, ini kuncinya belum dibuka. Masih orang-orang kami masih mengkonfirmasi lagi kepada ketua RT-nya untuk bisa melihat-lihat dalamnya seperti apa. Kita lihat nanti seperti apa sih kamarnya Soekarno dulu. Oke, begitu aja. Sudah. Oke, pintunya sudah dibuka dan mari kita masuk. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu Ibu Pincang, yang merawat rumah ini, Bu. Iya. Ya? Oh iya. Ibu siapa, Bu? Ibu Ana. Ibu Ana. Sudah berapa tahun Bu merawat? Selama bapaknya jabat ke RT-an. Oh, gitu. Kurang lebih 2 periode. 2 periode, 10 tahunan berarti. Iya, Oh, segitu ya. Lumayan lama, Bu ya. Iya. Banyak, Bu. Biasanya hari apa aja yang Banyak. Tadi malam juga anak UNER ke sini tapi Oh. pakai apa? Gowes itu loh. gowes Gak itu. sepeda. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Iya, Kita lihat-lihat monggo. dulu dalamnya. Iya. Pangeran, lanjutin. Sih. Kita pakai dulu ininya. Lumayan. Oke, teman-teman, ya seperti inilah rumah kediaman almarhum Host Cokraminoto. Kalau kita lihat-lihat, memang seperti kebanyakan rumah orang Indonesia zaman dulu, masih khas gitu kan. Pintu utamanya tidak terlalu besar juga, atapnya juga tidak terlalu tinggi. Dan kalau berbicara tentang tata ruangnya juga masih tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah orang Indonesia pas zamannya. Gitu. Mungkin bisa lihat di sini ada gambar-gambar beliau. Ini yang menyatakan waktu itu ketika ada isu-isu bahwa beliau dituduh oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menghasut. Tuduhannya seperti itu, cuman beliau mengatakan bahwa
beliau dan Sarekat Islamnya loyal terhadap pemerintah Belanda. Itu dilakukan untuk mengelabui pemerintahan Belanda supaya tidak terjadi peperangan yang memang merugikan Sarekat Islam dan orang Indonesia pada umumnya. Oke, bisa lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, ini mungkin lemari yang pernah dimiliki oleh beliau. Isinya saya tidak tahu apakah ini pernah dipakai oleh beliau atau belum. Saya belum paham. Cuman ya seperti inilah. Oke. Ini ruangan paling belakang ya. Oh iya. Ini ada ruangan atas ternyata. Bisa dilihat. Boleh tak, Bang? Boleh ya? Boleh, Bang. Boleh lihat ke atas, Bu? Oh iya, boleh. Permisi ya, Bu. Kalau boleh tahu ini tempat apa, Bu, dulunya? Dulu konon katanya kalau Bung Karno atau teman-temannya mau diskusi atau rapat tinggal di sana. Oh, gitu. Iya. Di atas berarti ya. Oh iya, bisa kita lihat. Iya. Ini kamar mandi. Oke. Ini merupakan ruangan lantai 2 yang konon katanya sebagai tempat diskusi atau rapat atau membahas apapun mungkin ya. Para murid-muridnya dari almarhum Cokro Aminoto termasuk Bung Karno. Dan ruangannya memang menunjukkan seperti itu kalau kelihatannya dari tata ruangnya gitu kan. Yang ini kosong, agak lumayan cukup, mungkin 30 orang cukup mungkin ya ini. Memang tidak ada apa-apa di sini, cuma lantainya terbuat dari kayu. Ya masih seperti inilah penampakannya. Oh ya, kita wawancara Bung Aida. Ya. Mas Aida, sudah pernah ke sini sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah. Belum Belum pernah. Oh, belum pernah. Maaf ya, belum pernah. Baru pertama kali ini. Oh gitu. Ikut-ikut anak-anak aja ya. Ya, kan sekali-kali kita liburan. Oke. Biasanya boring di kos ya, ikut aja. Oke. Apa yang Anda ketahui sebelumnya tentang Cokro Aminoto? Belum sama sekali, soalnya saya juga bukan asli orang sini. Oh gitu. Ya, nah intinya saya ikut ke sini ya ingin tahu lah sejarahnya oke. gimana, Ya. sejarahnya. Cuma sebatas tahu bahwa Cokro Aminoto adalah salah satu pejuang Indonesia. Ya, gitu. Oh. ya, cuma itu. Ya. Oke, berarti ini acara-acara seperti ini sangat bermanfaat bagi kita dan mungkin akan memberikan pengetahuan baru. Contohnya seperti kawan saya Aida ini, bahwa beliau hanya tahu Cokro Aminoto adalah salah satu pejuang. Ternyata setelah melakukan ekspedisi tur situs-situs bersejarah di Surabaya, akhirnya bertambahlah pengetahuan Bung Aida. Dan mari kita lihat seperti apa kamar pribadi dari almarhum Cokro Aminoto. Ya, ternyata kamar seorang pejuang dan tokoh Indonesia tidak terlalu luas juga. Kalau saya perkirakan mungkin ini cukup untuk satu tempat tidur. Dan saya masih sulit membayangkan aslinya seperti apa, karena menurut informasi yang saya dapatkan dari yang merawat ini, yaitu Ibu RT, sebagian besar ini sudah mendapatkan perobakan, kecuali yang atas tadi, yang tempat diskusinya murid-murid beliau itu masih
masih seperti yang dulu seperti itu. Cuman bisa lihat sudut-sudutnya gini, mungkin kira-kira panjangnya 5x3 ya, kira-kira ya. Lebih titik, Mbak. Wah, gitu. Ini ada keterangannya. Nomor 3 dari kiri. Berarti ini awalnya muridnya jadi istrinya. Ini istri. Karena nakal. Anak suruh foto ya. Satu, dua. Oke, masih di kediamannya almarhum Hasso Klaminato dan saya sekarang sedang melihat salah satu peninggalan beliau, yaitu yang berupa tulisan yang tertera, yang tertulis pada kopian dari korannya Syarikat Islam, dan yang seperti kita tahu bahwa memang beliau sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keislamannya. Di sini ada tulisan yang berjudul kursus, mohon maaf, yang dari koran Fajar Asia ini, judulnya Dunia Sebelum Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi memang beliau sangat tidak hanya dengan pidato-pidatonya, tapi dengan tulisan pun dia menyebarkan semangat-semangat nasionalis dan semangat-semangat religi seperti itu. Oke. Siap. Mail ngomong dong. Ngomong foto, ngomong. Foto piye jal. Habis dari sini kok kemana? Langsung ke anu kah? Ke yayasan apa? Ya. Karena itu beri nggak ya? Ya, yang gurih itu. Dan udah ndukur kan? Gurih. Gurih gede. Taruh itu loh, benanya orang dulu. Benanya itu loh. Benang masih ini. Ya, mana pilih nih kak? Boleh itu dulu. Hiji loro telu papat. Oke. Oke, kita sudah berkeliling di kediamannya almarhum Hasso Klaminato. Berbagai tempat di seluruh ruangan ini kita datengin, kita lihat-lihat. Banyak yang kita baca, yang bisa kita baca, banyak yang bisa kita lihat, dan banyak pengetahuan baru tentunya untuk menambah hasanah pengetahuan kita mengenai Hasso Klaminato. Oke, mari kita pulang sekarang, lanjut ke Balai Pemuda, bukan pulang, lanjut ke Balai Pemuda. Mari. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kami. Siap.